Sini nggak sih? Udah, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para manajer dan teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Kami dari kelompok A3 akan mempresentasikan tentang progres web ZWBK WBBM Polban yang dikerjakan oleh kelompok kami selama 6 minggu ke belakang. Perkenalkan, nama saya Davnilana Tadia dan rekan saya Haya Koneta Amani dan rekan-rekan lainnya di balik aplikasi ini yaitu Aisyah Naomi, Geraldine Gisrawa, dan juga Jagat Aksal. ZWBK merupakan singkatan dari Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan WBBM merupakan singkatan dari Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Aplikasi kami merupakan aplikasi berbasis web yang dapat membantu dalam membagikan informasi seputar ZWBK dan WBBM. Nah, dengan fitur yang ada di aplikasi kami, diharapkan Polban dapat menjadi instansi yang bersih dan mampu memberikan pelayanan publik berkualitas. Sebelumnya memang ada ZWBK dan WBBM Polban ini di web Polban yang dapat diakses, namun kami di sini melakukan pengembangan ulang, memberikan fitur-fitur tambahan juga sebagai bentuk pengembangan dari kami. Selanjutnya untuk fitur yang sudah kami jalankan 100% ada 4 fitur, yaitu login admin, create jurusan prodi mahasiswa kuesioner, pemetaan kuesioner dan mahasiswa, lalu broadcast kuesioner ke mahasiswa melalui email. Untuk 3 fitur lainnya akan dilaksanakan ke depannya. Bisnis proses yang kami gunakan, pertama itu kami pengguna dapat mengakses web kami tanpa melakukan login. Di situ akan menampilkan informasi ZWBK dan WBBM, dan untuk admin dapat melakukan login. Setelah melakukan login akan muncul dashboard admin dan juga tabel, yaitu tabel jurusan, prodi, mahasiswa, kuesioner, dan juga pemetaan kuesioner, melakukan broadcast melalui email para mahasiswa. Selanjutnya untuk model domain yang kami buat, staf Polban atau admin itu dapat membuat berita, menampilkan konten, dan juga membagikan kuesioner yang nantinya akan diisi oleh mahasiswa. Untuk requirement dari aplikasi ini, yang pertama dapat menampilkan informasi mengenai ZIWBK. Di sini informasinya mengenai definisi, piagam, hasil survei, layanan pengaduan, standar pelayanan, agen perubahan, dan tim kerja. Lalu ada fitur login admin, create master, dan pemetaan mahasiswa dan kuesioner yang nantinya akan di-broadcast ke mahasiswa melalui email. Selanjutnya adalah model perancangan aplikasi yang kami gunakan adalah SDLC Incremental Model. Untuk perancangan desainnya, di sini kami melakukan perancangan desain dan formnya itu di Figma sebelum melakukan implementasi. Setelah melakukan implementasi, kami juga melakukan pengujian. Dari total 15 pengujian, ada 12 pengujian yang sesuai dan juga ada 3 pengujian yang tidak sesuai, yaitu yang pertama itu ada CRUD konten yang masih statis, terus report hasil survei yang belum tersedia, dan CRUD user yang belum tersedia. Melalui hasil pengujian kami dapat menentukan, mengetahui gitu kekurangan dari pengembangan kami dan dapat melakukan pengembangan ke selanjutnya. Selanjutnya untuk hasil implementasi sendiri, di sini yang pertama ada untuk halaman user, di mana di sini menampilkan definisi, di bagian beranda menampilkan definisi dan piagam, lalu hasil survei berdasarkan tahun, lalu selanjutnya ada tim yang menampilkan agen perubahan dan tim kerja ZIWBBM, lalu selanjutnya ada layanan, ada standar pelayanan, lalu selanjutnya ada layanan pengaduan. Setelah itu, admin dapat melakukan login dengan memasukkan email dan password. Setelah melakukan login, admin dapat melihat dashboard admin berupa statistik dan ringkasan data, dan juga ada tabel, yaitu pertama tabel jurusan yang dapat memasukkan data-data dari jurusan. Setelah itu, selanjutnya ada tabel prodi, di mana pada tabel prodi ini dapat memasukkan prodi dan memilih jurusan yang tadi sudah diinputkan di tabel jurusan.
Setelah tabel jurusan, ada data mahasiswa di mana dapat menambahkan data-data mahasiswa dan dapat memilih prodi berdasarkan tabel prodi yang barusan dimasukkan. Ya. Selanjutnya adalah tabel kuesioner. Di sini kuesioner dapat mengisi data-data kuesioner dan linknya juga. Setelah menambahkan kuesioner dan juga mahasiswa dapat melakukan pemetaan kuesioner dengan menselect dulu data mahasiswa yang akan dikirimkan kuesioner, lalu memilih kuesioner yang akan dipetakan. Dan selanjutnya dapat mengirimkan broadcast melalui email dengan memilih mahasiswa yang tadi dan akan tampil di email para mahasiswa yang sudah dipilih. Selanjutnya untuk permasalahan yang belum kelompok kami terselesaikan, yaitu beberapa fitur masih dapat disempurnakan. Seperti yang dilihat tadi, untuk penginputan mahasiswa itu masih berupa CRUD biasa, dan itu tidak efektif jika data mahasiswanya ada banyak. Kedepannya inovasi kami itu akan menambahkan fitur untuk import data mahasiswa. Lalu dikarenakan survei ini kebanyakan berasal dari luar seperti dari Kemendikbud, jadi data hasil survei itu tidak bisa diakses oleh staf Polban. Namun bagaimana jika staf Polban ini ingin mengetahui hasil survei ataupun membuat kuesioner yang dapat diisi oleh mahasiswa? Maka kami rencananya akan membuat suatu fitur inovasi untuk web ini, yaitu berupa form kuesioner, di mana di sini tuh staf Polban dapat membuat kuesioner, dapat diisi oleh mahasiswa Polban, dan hasilnya itu dapat dikelola oleh staf Polban dan dapat dilihat oleh staf Polban. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.